Di pesisiran barat Sumatera, terdapat sebuah pekan yang kecil yang mempunyai hanya 15,000 penduduk. Pekan kecil yang menghadap lautan India ini pada satu ketika dahulu merupakan pelabuhan yang sibuk. Semuanya disebabkan oleh satu bahan yang dikeluarkan dari situ dan juga diperdagangkan ke pelosok dunia. Satu bahan yang juga menjadi nama kepada pekan ini. Bahan bernilai yang bernama barus. Ada pelbagai teori tentang titik mulanya bila Islam memasuki Nusantara. Mereka yang percaya Islam dibawa masuk oleh orang-orang Arab berpendapat bahawa Islam masuk melalui Sumatera. Islam itu masuk pertama sekali di Barus. Itu yang dapat saya ketahui dari keterangan dari orang-orang tua, termasuk saya membaca-baca buku ya. Karena seperti dikatakan seorang peneliti, dari hasil penelitiannya tentang situs-situs sejarah yang ada di Indonesia, beliau mengatakan tidak ditemukan lagi makam tua atau batu nisan yang paling tua di Indonesia yang menunjukkan makam itu tadi dia adalah seorang Muslim, kecuali yang ada di Barus. Artinya Islam atau pembawa ajaran Islam itu pertama sekali ke Indonesia itu ada di Barus. Yang pastinya, Islam telah bertapak di Nusantara seawal kurun ke-7 bersamaan dengan tahun hijrah yang pertama. Jacob Cornelis van Lier, seorang sejarawan yang berasal dari Belanda, pernah menyatakan bahawa saudagar Arab dan Persia telah menelusuri jalur perdagangan menuju pelabuhan-pelabuhan Cina. Menurutnya, pada abad ke-4, mereka sudah menetap di Canton. Pada tahun 618 sehingga 626 Masihi, terdapatnya perkampungan pedagang Arab di pesisir barat Sumatera. Pada tahun 674 Masihi, sebuah koloni Arab pun dikatakan wujud di situ. Hubungan alam Melayu dengan dunia Arab telah berlangsung daripada aspek perdagangan laut itu telah berlangsung selama beribu tahun. Dikatakan kapur barus yang diambil daripada alam Melayu itu digunakan untuk memumiakan, mengawetkan Firaun di zaman Mesir. Didapati antara kawasan penting yang dilawati pedagang Arab adalah pelabuhan Kota Barus. Kota yang diberi nama selepas bahan komoditi keluaran tempatan yang masyhur di pelosok dunia. Kalau barus dapat nama itu barus ya, mungkin karena itulah pohon barus itu. Kalau perdagangan kapur barus pada waktu itu pada saudagar-saudagar Arab, itulah yang paling utama dicari. Karena kita tahu kapur barus ini adalah salah satu untuk pengawet di Raun yang sampai sekarang. Kebaikan dari kapur barus ini macam-macam. Untuk wangi-wangian pun ada, untuk pengawet pun ada, dan yang lain-lain. Bukan sekedar untuk pengawet saja, bukan. Nama Barus ini juga awalnya dari dasarnya tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Raja Firaun waktu itu ya. Artinya seorang raja yang bernama Raja Firaun itu, karena dia tidak dikubur, membutuhkan pengawet. Dan pengawet itu ditemukan di Barus. Jadi awalnya mereka tidak tahu itu nama Barus. Tapi yang dicari mereka itu adalah Baros, yang kita sebut sekarang ini kapur Barus. Dan karena kebutuhan Raja Firaun ini tadilah nama Barus itu tadi menjadi Barus. Jelas itu artinya dari nama kapur barus itu, nama barus ini. Kapur barus berasal dari cairan yang dikeringkan hasil ekstraksi pohon camphor atau nama saintifiknya Cinnamomum camphora. Tradisi Firaun, bahkan sebelum Firaun, sejak 5,000 tahun yang lalu, mereka menggunakan kapur barus untuk mengawet mayat. Jadi mamia tu menggunakan kapur barus. Daripada manakah mereka dapat kapur barus? Sudah tentu dari Nusantara. Sebab
pokok kapur barus ini tidak wujud di tempat-tempat lain. Di Sulawesi pun tak wujud. Apa yang menarik adalah kapur barus hanya dijumpai di Sumatera. Sebab kapur barus terbatas di Sumatera adalah kerana faktor geografi. Ya, sebab apa? Antara Pulau Borneo dengan Sulawesi ini ada suatu arus yang sangat deras yang melalui Selat Makassar yang disebut sebagai garis Wallace. Dia airnya begitu deras sehingga tidak berlaku perpindahan atau penghijrahan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dan koleksi haiwan fauna yang berada di Sulawesi itu banyak yang menyerupai Australia, yang mana haiwannya ada pouch ataupun ada kantung macam kangaroo. Jadi itu membuktikan bahawa taburan pokok-pokok kapur barus ini adalah sangat terbatas. Itu menunjukkan bahawa kalaulah kapur barus sudah sampai ke Mesir sebelum zaman Firaun lagi, bahkan sepanjang zaman Firaun 3,000 tahun yang lalu, 4,000 tahun yang lalu, itu menunjukkan bahawa hubungan di antara tanah Arab dan Nusantara ini sudah lama terbina. Ya. Cairannya mengambil masa beratus tahun untuk dikeraskan dan disebabkan penanaman pokok barus tidak dilaksanakan secara industri, maka pokok ini semakin pupus. Kalau pokok barus ini yang sekarang yang ada itu di Kecamatan Sirandoro. Tapi kalau di komplek Mahkamah Liga ini ada, tapi yang berumur masih 6 bulan. Ada 5 pohon lah kita tanam di komplek ini. Yang saya datangkan dari Kecamatan Sirandoro juga. Kalau sekitaran barus ini tidak ada lagi. Ya, cuman tinggal nama barus. Pada zaman ini, barus bukan lagi satu bahan komoditi yang mempunyai permintaan tinggi. Pada suatu ketika dahulu, kapur barus ini adalah bukti yang lingkaran perdagangan laut dari tanah Arab atau Persia sehingga ke Nusantara wujud beribu tahun yang lepas. Dan barus itu yang disebut dalam Quran itu memang berasal daripada Nusantara. Yang Quran sebut di dalam syurga nanti akan minum daripada piala dan air seperti kapur barus. Itu menunjukkan bahawa orang-orang Arab sudah kenal tempat yang bernama Barus ataupun Sumatera dan Tanah Melayu ni sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, itu juga membuktikan bahawa proses permulaan Islam itu sangat awal, sekurang-kurangnya kurun yang ke-10. Kegunaan kapur barus ini tidak terhad kepada orang Arab dan Persia. Orang Cina memanggil bahan resin ini sebagai polu dan digunakan sebagai bahan dalam minyak wangi. Apapun, persoalan yang belum terjawab adalah apa kaitan bahan awitan mumia ini dalam perkembangan Islam di Nusantara. Termana nasihatkan kepada Yop dan Yung. Duduklah di rumah. Tak usah pergi ngayak ngata lah.
Masaklah 10 kali pun. Hampa jangan lalu ketegak sangat. Ibu gago nak pergi ke pasar. Kok iyo ada bondo ponteng, bondo mustahak nak bondo keluar tu? Pastikan bersorangan dan hanya untuk membeli keperluan asas. Tak payahlah berjaga-jaga bersatu bas, satu lori nak pergi belinya sebab yang bayar pun seorang itu juga. Jangan duk bawa anak-anak nak. Lepas tu hampa jaga jarak hampa antara orang lain. Pakai mask. Tangan tu basuh dengan sanitizer tu. Kelik di rumah, mandi selalu, basuh baju selalu. Duduk je untuk kat rumah tu. Untuk kita juga. Lebih baik duduk rumah bersama keluarga. Tanggal ini retai, anbana kudu mati negrudan selalu baliangkan. Kesian antara polis, doktor, nurse, askar yang bekerja untuk kita dek. Saya kita jangan pecah. Stay home, stay safe. Kita saling bantu-membantu ketika zaman susah. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga jiran kita. Kita jaga masyarakat kita. Baik kita di kampung, di kawasan perumahan, di kondominium, di rumah flat, kita jaga kita. Kita jaga kita. Kerajaan bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman untuk tempoh yang sama kepada peminjam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran ataupun PTPK mulai 1 April 2020 sehingga 30 September 2020 dengan anggaran kutipan sebanyak 149.2 juta ringgit. Inisiatif ini akan memanfaatkan seramai 174,500 orang peminjam.
Basuh tangan dengan sabun. Guna sanitizer. Ada keluar beli barang. Keep a meter of mercury. Kalau nak keluar pakai mask. Stay healthy, stay safe. Jangan dagil-dagil. Stay home. Jangan tobek. Pasal dekat polis, askar, doctors dan frontliners. Banyak untuk negara kita Malaysia. Jangan lupa ya. Hashtag Sila Duduk Rumah. Rumah Bombay. Stay home. Bye. Pendapatan isi rumah Makcik Kiah di bawah RM4,000 sebulan. Jadi Makcik Kiah pun agak bolehlah tersenyum sikit dengan kiraan yang saya buat ini. Langkah yang telah diperkenalkan dalam pakej ini juga bertujuan untuk memastikan aktiviti ekonomi negara ini berterusan, terutamanya dengan penyaluran tunai melalui bantuan prihatin nasional. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralahkanlah kami. Pada 24 Mac 2017, Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi merasmikan titik nol Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah dan mengisytiharkan Barus sebagai tempat kemasukan Islam yang terawal di Nusantara. Menurut Mas Nudin Tanjung, dahulunya tapak yang menjadi titik nol Islam adalah tapak sebuah masjid. Jadi tapak masjid pertama di Barus ini? Ini. Tak, sesudah ini di apa pantai laut dipindahkanlah Masjid Raya Saad ini ke sana. Itu cerita. Kenapa Kota Barus ini disahkan sebagai tempat mulanya Islam di Nusantara, di tempat yang majoriti penduduknya Kristian? Di seminar masuknya Islam di Nusantara yang diadakan di Medan, Indonesia pada 17 Mac 1963, soal sama ada Barus merupakan lokasi pertama masuknya Islam diperdebatkan.
Dalam seminar itu, seorang sejarawan Indonesia bernama Dada Miuraksa mengutarakan teorinya bahawa Islam masuk ke Bandar Barus, Lobo Tua jauh lagi awal dari kemasukan Islam di Sriwijaya, Perlak, Pasai dan Majapahit. Beliau berpendapat Islam masuk ke Barus pada tahun 1 Hijrah berdasarkan penemuan batu nisan Syekh Rukunuddin di kompleks pemakaman Mahligai. Bapa Azril yang ditugaskan menjadi juru kunci tanah perkuburan ini menceritakan tentang asal-usul makam Mahligai. Makam Mahligai itu, Mahligai artinya yang diambil dari bahasa Arab Mahalizai yang diartikan dengan Mahligai. Jadi Mahligai itu artinya makam saudagar-saudagar yang datang dari Arab, yang datang ke Barus untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Nabi, yaitu atau Rasul, itu ajaran agama Islam, sambil berdagang. Dan di komplek makam Mahligai ini ada terdapat 5 aulia Allah. Yang pertama Syekh Siddiq, di atas Syekh Siddiq ada Syekh Imam Khatib, di atas Syekh Imam Khatib ada Syekh Mu'ajjam Shah, di atas Syekh Imam Mu'ajjam Shah ada Syekh Rukunuddin. Yang mana Syekh Rukunuddin ini wafat 13 Safar, umur 102 tahun 10 bulan 2 hari, yang wafat tahun 48 Hijriah. Dan beliaulah yang pertama sekali menyampaikan ajaran Islam ke Barus. Menurut beberapa keterangan sejarah, Syekh Rukunuddin melanjutkan misi dakwah seorang lagi pendakwah bernama Syekh Mahmud yang dimakamkan di Makam Papan Tinggi. Pandangan Dada Miuraksa tentang titik mulanya Islam Nusantara di Barus pada awalnya disangkal, tetapi pada tahun 1983, setelah perjumpaan batu nisan yang mempunyai tulisan Arab dan Persia di Papan Tinggi, mengukuhkan lagi dakwaan Dada Miuraksa. Kompleks makam Papan Tinggi dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut itu pula mengandungi makam Syekh Mahmud yang menurut sejarawan Belanda Dr. Van Ronel. Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam pertama yang berjaya mengajak masuk Islam seorang Raja Batak bernama Raja Guru Marsakot. Kerana tidak disukai oleh Raja Batak itu, ulama itu kemudian dibunuh. Pertanyaan anda ini sudah berkali-kali saya dengar. Kalau saya, ini kan kejadiannya ribuan tahun yang lalu. Kenapa di situ? Jadi ada beberapa orang yang saya anggap mengetahui. Saya tanyakan. Begini, ada satu ceritanya begini. Raja Barus datang dari Balige, belum Islam. Guru Marsakot, anak Raja Balige, datang kemari. Sampai di sini dia jumpalah dengan Syekh Mahmud yang dari Arab. Masuk Islam dia, yang dari Balige itu. Sedangkan di sini dulu, di sini adalah animisme. Seperti Begu namanya. Begu itu yang anak-anak orang yang sebelum Islam. Sampai sekarang animisme itu masih ada banyak. Ada bukti-buktinya. Jadi masuk Islam dia. Begitu dia masuk Islam, seperti Begu di sini, terjadi pemberontakan. Terbunuhlah Syekh Mahmud dan terbunuh pula ini yang dari Balige ini. Syekh Mahmud dikuburkan di sini. Dan kalau batu nisan daripada Syekh Rukunuddin itu sekarang dibawa ke Museum Pemprov Sumatera Utara, dibawa pada tahun 1963 oleh pada waktu itu kunjungan Wakil Presiden Adam Malik tahun 1963. Sampai sekarang belum dikembalikan ke lokasi Mahligai. Dan yang terakhir barulah dia Syekh Zainal Abidin, dia Syekh Samsudin. Dan cuman Syekh Rukunuddin lah yang bertahunkan wafat di batu nisan itu.
Cuman dialah yang bertuliskan tahun wafat. Kalau di komplek makam Madige ini ada corak ragam batu nisan. Ada yang dari Gujarat, versi Gujarat, ada yang versi Cina, ada yang versi Aceh. Masing-masing batu nisan itu punya motif masing-masing. Islam pernah bertapak di Barus. Sama ada Barus menjadi titik permulaan Islam memasuki Nusantara atau tidak, itu tidak seharusnya menjadi perdebatan, kerana awal atau lambat, syiar Islam pernah tiba di Barus.